Izin bertanya, banyak sekali terdapat khilaf dalam gerakan dan bacaan salat atau rukun salat antara sesama ahli ilmu bermanhaj salaf. Lalu bagaimana kita sebagai murid memilih antara khilaf itu berkaitan dengan tidak lolos hisab salat, maka tidak ada hisab untuk amalan yang soleh yang lain. Apa tidak bisa para ahli ilmu menetapkan ijma ulama untuk masalah ibadah yang berkaitan dengan rukun Islam memilih yang lebih rajih sehingga tidak ada khilaf? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mu'ala. Permasalahan khilaf sudah ada sejak dahulu, bahkan khilaf terjadi di kalangan para sahabat. Bahkan para sahabat sebagiannya khilaf ketika Nabi SAW masih hidup. Ketika Nabi SAW masih hidup, terutama masalah fikih, maka kemudian para sahabat terjadi perselisihan. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Tidaklah salah seorang dari kalian hendaknya kecuali salat asar di kampung Bani Quraidah. Ya, ketika Nabi mengucapkan demikian, maka para sahabat yang berjalan menuju ke Bani Quraidah, ada dua persepsi dari mereka memahami perkataan Nabi SAW. Ada yang mengatakan maksudnya tidak boleh sholat secara zahirnya kecuali sampai di kampung Bani Quraidah. Dan sebagian lagi berpendapat bahwasanya segera melaksanakan sholat asar meskipun belum sampai di Bani Quraidah. Ini saja waktu itu Nabi masih hidup dan para sahabat berselisih memahami sabda Nabi SAW. Akhirnya sebagian ada yang sholat. Begitu azan asar dia sholat meskipun belum sampai di Bani Quraidah. Sebagian lagi berpendapat tunda dulu sholat asar. Kita sudah tiba di Bani Quraidah baru kemudian kita sholat. Dan mereka masing-masing menjalankan apa yang mereka yakini. Setelah itu disampaikan kepada Nabi SAW, ya maka Nabi tidak mencela keduanya, tidak mencela kedua-duanya. Keduanya melakukan ijtihad. Tentu yang benar salah satu di antara keduanya ya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ijtahada al-hakim fa ashab falahu ajran." Jika seorang hakim berijtihad bersungguh-sungguh kemudian mengeluarkan hukum dan dia ternyata benar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala hukum yang benar dan pahala ijtihadnya, kesungguhannya untuk mencari kebenaran. Wa idza akhta'a, adapun kalau dia salah, falahu ajrun wahid, maka dia dapat satu pahala saja ya. Itu Nabi SAW masih hidup bisa timbul salah persepsi atau perbedaan persepsi pandangan di antara para sahabat. Bagaimana lagi setelah Nabi SAW meninggal, maka kita dapati jadi perselisihan di kalangan para sahabat dalam banyak permasalahan ya. Dan perkataan mereka bisa kita dapati misalnya dalam kitab Musannaf Ibni Abi Syaibah atau Musannaf Abdul Razzaq dalam permasalahan fikih, maka mereka berselisih ya. Maka mereka berselisih. Di antara para ulama, ya, ada yang memandang ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa? Dari sisi ketika ada orang berbeda pendapat, maka kita tidak bisa menyesatkannya ya. Kita tidak bisa menyesatkannya karena memang dia punya sisi pandangan. Dia punya sisi pandangan. Karenanya secara umum masalah-masalah fikih dalam Islam terbagi dua, yaitu permasalahan yang diijma'kan, disepakati. Yang kedua permasalahan diperselisihkan. Dan permasalahan diperselisihkan lebih banyak daripada yang disepakati. Di yang perselisihkan juga tersebut ada dua. Ada diperselisihkan yang diakui perselisihannya dan ada yang disebut dengan al-aqwal asyadzah, yaitu pendapat yang nyeleneh atau menyimpang yang tidak dianggap. Yang tidak dianggap. Ya, karena kalau kita buka perselisihan akan banyak perselisihan. Tetapi jadi kita bisa bagi dua, ada perkara yang diijma'kan, di konsensus, disepakati dan ini harus kita ikuti, tidak boleh keluar dari pendapat ini. Rasulullah SAW mengatakan, la tajtami ummati ala dhalalah, umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan. Permasalahan yang kedua adalah yang diperselisihkan. Yang diperselisihkan ada juga dua. Ada yang diakui perselisihannya dan ada yang tidak. Ya. Laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu atau illa khilafan lahu hadzun minan nazar. Tidak semua permasalahan khilaf itu dianggap kecuali yang punya sisi pendalilan. Nah, yang tidak dianggap tersebut namanya al-aqwal asyadzah, yaitu pendapat-pendapat yang nyeleneh. Nah, yang kita sampaikan di dalam buku bekal salat atau yang lainnya,
Ya, khilaf adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diakui oleh para ulama sebagai khilaf. Fungsinya adalah kita melapangkan dada kita ketika menghadapi khilaf sambil kita berusaha mencari yang benar tanpa harus menghukumi yang lain dengan sesat atau menyimpang atau yang lain. Selama itu khilaf di kalangan para ulama, ya. Tadi saya bilang sebagian ulama memandang ini suatu kemudahan bagi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, karena ada beberapa metode untuk menghadapi suatu kasus, suatu permasalahan, ya, sehingga tidak mudah kita menyalahkan yang lainnya. Adapun kalau dikatakan Ustaz, bagaimana kalau kita semua bersepakat untuk bersepakat? Ini adalah perkataan yang susah, ya. Bersepakat untuk bersepakat. Justru yang ada bersepakat untuk tidak bersepakat dalam masalah ini, ya. Karena cara pandang orang berbeda-beda, ya. Satu dalil saja ada yang maknanya begini, ada yang maknanya begini, maka di antara kelapangan Islam kita tidak perlu dipaksakan, dan alhamdulillah itu pada perkara-perkara furu', ya, bukan perkara-perkara usul, semua sepakat salat wajib. Semua orang sepakat salat 5 waktu, ya. Semua orang sepakat salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, sepakat alhamdulillah. Semua sepakat ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah, ya. Semua sepakat kalau salat zuhur dan asar sirriyah tidak dikeraskan. Banyak hal disepakati, ya. Adapun furu' bagaimana cara salatnya, angkat tangan atau tidak angkat tangan, kemudian gerak jari atau tidak gerak jari, misalnya posisi kaki, dan itu masalah furu', maka tidak jadi masalah. Kita melatih diri untuk bisa berlapang dada. Ya, secara sederhana mungkin kita bilang bagaimana kalau mereka bersatu, tapi ternyata memang tidak bisa. Ya, memang sudah dari sananya kecenderungan orang untuk menilai berbeda-beda, sudut pandang berbeda-beda, dan saya katakan tadi ini mungkin sebagian ulama mengatakan adalah rahmat dari sisi tidak menyalahkan satu yang lainnya, tidak menyalahkan satu yang lain, karena masing-masing punya sudut pandang. Nah, tugas kita sebagai orang awam, apa yang kita lakukan? Kita berusaha menilai. Kalau kita punya kemampuan untuk menilai, kita menilai. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk menilai, maka kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ini pendapat, inilah yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang masalah mazhab, apakah harus bermadzhab, dan ini mengatakan bahwasanya orang-orang awam tugas mereka bertanya kepada orang yang mereka percaya punya ilmu, ya. Maka kalau orang awam tidak perlu mendalam-dalam ini begini, sudah dia tanya, dia yakin ada seorang yang berilmu, dia tanyakan bagaimana hukum begini, bagaimana gerakan ini. Kalau dia sudah percaya, dia percaya kepada yang dia tanya, sudah dia tinggal kerjakan. Dia tinggal kerjakan, tidak usah dia rubah-rubah. Nanti kalau suatu saat datang ilmu yang baru yang membuat dia bisa merubah, nggak ada masalah. Ini dia hanya berada pada pahala, tetap dapat pahala. Apakah yang dia pilih benar ataukah yang dia pilih salah, tetap dapat pahala. Tapi yang jelas dia menjalankan firman Allah, fas'alu ahla dzikri, bertanyalah kepada orang yang berilmu. Dan kita dapati yang perkara salat banyak khilaf. Dan saya sengaja memang ketika menulis buku bekal salat, sengaja saya sampaikan khilaf untuk melatih kawan-kawan berlapang dada, ya. Karena ketika saya menulis buku salat, saya hanya menyampaikan yang rajih saja, yang kuat, dan saya tidak mengisyaratkan kepada yang masalah khilaf. Ya, bisa jadi nanti orang awam menyangka ini aja yang benar, yang lain salah, sehingga ketika ada pendapat yang lain disalah-salahin, ya. Apalagi ternyata ada ustadz yang memilih pendapat lain, bisa tatkala saya tulis yang kuat menurut saya, kemudian yang khilaf saya isyaratkan, maka seorang akan belajar melatih diri untuk bisa memahami masalah khilafiyah sebagai rahmat bagi kaum muslimin yang lain, tidak mudah menyesatkan mereka atau memvonis mereka dengan vonis yang tidak benar, dan berlapang dada. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya buku Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, ya, yang maknanya adalah menghilangkan cercaan menghilangkan cercaan yang dituduhkan kepada para ulama, ya. Di situ Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan sebab-sebab khilaf, ya, puluhan sebab-sebab khilaf yang membuat kita tidak mudah menyalahkan orang lain. Wallahu a'lam bishawab.